إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر الإخوة والطلبة rahimani Allah wa iyyakum jami'a, bersyukur serta memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala, kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan manfaat bagi kita seluruhnya, dan siapa saja yang sampai kepadanya pelajaran ini, baik itu secara langsung ataupun dari sarana yang ada di masa kini, dari media sosial dan semacamnya, mendapatkan manfaat dari ilmu yang baik yang mengantarkan kepada rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala, sehingga menegakkan amalan saleh, ketaatan, ibadah dan penghambaan kepada Allah Jalla wa Az. Sebagaimana juga kita memohon, meminta, berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, semoga senantiasa diteguhkan, ditetapkan di atas kebaikan yang banyak ini. Innahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kita memasuki babul ihsan ilal barri wal fajir. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu bab berlaku ihsan kepada yang baik dan yang fajir dari hamba Allah.
rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Sa'd bin Abi Hafsah an Mundhir ats-Tsauri an Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiyyah an Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiyyah hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan qala hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Beliau membawakan jalan hadisnya dengan mengatakan Al-Humaydi menghadiskan kepada kami, dan dia berkata Sufyan telah menghadiskan kepada kami, dan dia berkata Salim ibnu Abi Hafsah menghadiskan kepada kami dari Mundhirin ats-Tsauri dari Muhammad bin Ali bin al-Hanafiyyati. Kemudian ayat dari firman Allah Jalla wa Ala yang dibawakan dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-60, tidaklah balasan al-ihsan kebaikan melainkan ihsan, melainkan kebaikan juga. Kemudian dia mengatakan ini dimutlakkan peruntukannya baik kepada yang bar wal fajir, pada orang yang baik dan orang yang fajir, kepada yang baik dan yang jahat. Al-ihsan dia merupakan tingkatan atau martabat yang paling tertinggi dari martabat atau tingkatan-tingkatan yang ada di dalam agama Islam. Sebagaimana yang dimaklumi bahwasanya maratibuddin, martabat-martabat di dalam agama itu salasun. Ada 3 tingkatan martabat. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-iman, dan yang paling tertinggi adalah al-ihsan. Sebagaimana yang dikandung atau diisyaratkan di dalam hadis Ummus Sunnah, hadis Jibril alaihi salam, hadis Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu Abu Hafs, yang menceritakan tentang Jibril datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam bertanya tentang al-Islam wal iman wal ihsan dan hari kiamat serta tanda-tandanya. Nah, di sini para ulama menyebutkan maka ihsan adalah martabat agama yang paling tinggi kedudukannya. Setelah Islam, iman dan ihsan. Setelah Islam dan iman, maka sungguh Allah Jalla wa Ala telah memerintahkan kita untuk berlaku ihsan, berlaku baik. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka hendaklah kalian berlaku ihsan, karena sesungguhnya Allah Jalla wa Ala mencintai orang-orang yang senantiasa berlaku baik.
Al-ihsan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika ditanya, akhbirni 'anil ihsan. Khabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, memberitakan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Jalla wa Ala seakan-akan engkau melihatnya. Walaupun jika seandainya engkau tidak bisa melihatnya di dunia, maka ketahuilah sesungguhnya Dia Maha melihatmu. Maka ini yang diinginkan atau yang dimaksudkan atau makna al-ihsan. Maka seorang yang muhsin, yang berlaku ihsan, akan baik Islam dan imannya. Maka dia akan menegakkan Islam dan imannya di atas sebaik-baik bentuk dan di atas sebaik-baik kondisi dan keadaan, di atas apa yang Allah Jalla wa Ala inginkan dan Rasulnya alaihi salatu wassalam juga menginginkan. Maka oleh karena itu dia menjadi martabat yang paling tertinggi, menempati kedudukan yang paling mulia dan tinggi di dalam din. Begitupun juga siapa saja yang meraihnya dan mendudukinya, muhsin. Berbeda dengan hanya sekadar Islam, belum tentu baik di atas Islamnya. Sebagaimana juga yang mukmin belum tentu baik di atas imannya. Tetapi al-ihsan, dia sempurna dan paling baik di dalam Islam dan iman. Betapa tidak dikarenakan hatinya selalu dipenuhi dan diliputi dengan keyakinan dan penghadiran bahwasanya Allah Jalla wa Ala Maha memperhatikan dan melihatnya, mengawasi tindak tanduknya dan meliputi dirinya di dalam segala sesuatunya. Maka ketika dia berada di atas keislaman dan apa-apa yang berada pada rukunnya, maka dia berikan yang paling terbaik. Sebagaimana juga ketika dia berada di atas iman dan di atas rukun-rukunnya, maka dia berikan juga di atas yang paling terbaik. Dan Allah Jalla wa Ala telah menjanjikan orang-orang yang senantiasa berlaku ihsan, berlaku baik, mendapatkan pertolongan dan sokongan dari Allah Jalla wa Az. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin."
dan orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh menempuh jalan kami untuk sampai kepada kami, maka niscaya kami akan berikan petunjuk hidayah kepada mereka kepada jalan-jalan tersebut, kepada apa saja yang akan mendekatkan mereka kepada kami, yaitu Allah Jalla wa Az. Dan sesungguhnya Allah Jalla wa Ala benar-benar bersama orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, berlaku baik, baik di dalam segala keadaannya, baik bersama Allah, baik bersama hamba-hamba Allah Jalla fi'ula, baik bersama seluruh makhluk. Nah, di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan al-ma'iyyah, atau menetapkan al-ma'iyyah atau ma'iyatullahi Jalla wa Ala atas mereka. Kebersamaan Allah Jalla wa Ala atas mereka. Maka ma'iyatullah, kebersamaan Allah Jalla wa Ala di sini adalah dalam bentuk pertolongan, sokongan, taufik dan hidayah Allah Jalla wa Ala, agar senantiasa di atas seluruh kebaikan, di atas seluruh ketakwaan, dan di atas seluruh keimanan. Bukanlah ma'iyatullah, kebersamaan Allah Jalla wa Ala di sini sebagaimana yang diyakini oleh kaum sufiyin mu'tazilin atau sufiyun mu'tazilun wa aqlaniyun wa jahmiyun dan selain dari mereka atau yang semisal dengan mereka, adalah ma'iyatullahi bidzatih, kebersamaan Allah Jalla wa Ala dengan zatnya, yang mereka yakini dengan wahdatul wujud atau wahdatul hulul, bersatunya zat Allah dengan makhluk, bersatunya zat Allah dengan makhluk. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha suci dan maha tinggi Allah Jalla wa Ala dari kedustaan yang mereka katakan. Karena ini mustahil dan terbantahkan oleh banyak ayat dan hadis serta fitrah dan akal yang sehat bahwa Allah Jalla wa Ala bersatu dengan makhluk dengan zatnya. Maka ini adalah akidah keyakinan yang batil dan bisa membawa kepada kekufuran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya tentang kewajiban al-ihsan. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala mewajibkan untuk berlaku ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Muslim dari jalan Shaddad bin Ausin radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Lihat di situ dikatakan innallaha kataba, yakni aujaba au farada, mewajibkan. Kalimat kataba diinginkan dengannya adalah aujaba atau farada, sebagaimana dalam ayat atau banyak dalil di antaranya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ay furida alaikumus syiyam au ujiba alaikumus syiyam, diwajibkan atasmu, difardukan atasmu as-syiyam. Maka al-ihsan wajib wa fardu. Wajib untuk berlaku ihsan ala kulli syai', atas segala sesuatu.
Dan ini mutlak sebagaimana disebutkan dalam hadis, hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Musajjalah artinya mutlaqah. Mutlaqah bilal istithna. Tanpa ada pengecualian sedikit pun. Oh, berbuat baik hanya kepada barran, la. Barran kana fajiran. Mu'min kana kafiran. Muwahhidan kana musyrikan. Ala kulli syai'. Baik itu seorang yang baik ataupun jahat, ataupun mukmin ataupun kafir, ataupun yang bertauhid serta musyrik dan seterusnya. Berlaku ihsan. Berlaku ihsan, berbuat baik dan berlaku baik yang keluar dari mukminin, orang-orang yang beriman kepada manusia dan kepada seluruh makhluk. Tentunya ini syarat dengan di atas perbedaan tingkatan-tingkatan manusia. Karena sebagaimana kaidah yang muqarrarah yang tetap di kalangan atau di tengah-tengah ahlul ilm, an-nas laisa fi haddin sawa. Manusia tidaklah di dalam batasan yang sama. Tetapi secara umum berlaku ihsan kepada siapa saja. Hanya saja bentuk ihsannya berbeda-beda. Barakallahu fikum. Maka sebagaimana perlakuan baik atau ihsan keluar dari seorang mukmin diberikan kepada ahli bar, orang-orang yang baik. Siapa mereka? Ahlut ta'ah lillahi wa li rasulih. Al-barri dalam hadis ini siapa mereka? Ahlut ta'ah. Ahlut ta'ah lillahi wa li rasulih. Orang baik yang dimaksudkan dalam hadis ini siapa dia? Adalah ahlut ta'ati lillahi wa li rasulih. Orang yang berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Penamaan ini pertama kalinya diberikan kepada mereka. Mencocoki pertama kalinya kepada mereka. Karena kita tidak tahu lagi siapa yang dikatakan berada di atas kebaikan kecuali adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hadha sahih. Tidak ada orang yang berada di atas seluruh kebaikan dari kebaikan yang ada melainkan yang taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka adalah ahlul bar. Dan juga al-fajir. Maka tentu kebalikannya barakallahu fikum. Al-fajir siapa? Yang mukhalafat, menyelisihi dan mendurhakai Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang memiliki penyelisihan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka bentuk ihsan kepada mereka ini adalah dengan mendakwahinya kepada kebaikan, mengajaknya kepada amalan saleh, dan memperingatkannya kepada syarr, keburukan, kejelekan. Apakah itu syirik yang merupakan seburuk-buruk kejelekan, serta bid'ah yang datang setelahnya dari seburuk-buruk kejelekan, dan kemudian dosa-dosa besar dari dosa-dosa yang ada, yang berada di bawahnya. Maka Allah
Allahu Allah. Tidak kita dapatkan manusia yang paling ihsan kepada makhluk melebihi siapa? Ahlus sunnati wal jamaah. Ahlul haq. Al-muslih. Orang yang berada di atas sunnah dan jamaah kaum muslimin. Orang yang berada di atas kebenaran. Orang yang senantiasa melakukan islah, perbaikan di tengah-tengah manusia. Al-amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, yang senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang, mencegah, memperingatkan umat dari kemungkaran. Mereka lah yang paling ihsan. Karena mereka yang paling bersemangat di atas kebenaran, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak kepada amalan saleh, dan juga memperingatkan manusia dari keburukan. Dan yang paling terbesarnya adalah syirik wal bid'ah. Dan yang datang setelahnya dan setelahnya dari al-kabair, dosa-dosa besar. Ini hak. Ini sejatinya. Ini hakikatnya. Kenyataannya demikian. Maka mereka yang mendakwakan dirinya di atas kebaikan dan mengajak kepada kebaikan, tetapi sejatinya membawa manusia kepada syarr, bahkan induk dari keburukan, yaitu syarr, yaitu syirik wal bid'ah, maka demi Allah sesungguhnya tidak ada ihsan pada dirinya sedikit pun. Tidak ada ihsan yang diharapkan pada dirinya sedikit pun. Ihsan berada di satu jalan, sementara dirinya di jalan yang lain. Hal sahih. Bagaimana bisa kita katakan dia berlaku ihsan, sementara dia mengajak manusia kepada kesyirikan, membawa kepada bid'ah, penyelisihan terhadap Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Adapun berbuat baik kepada ahlu ta'ah lillah wa li rasulih, amrun ma'ruf, perkara yang dimaklumi. Berbuat baik kepada orang-orang yang berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ini adalah perkara yang dimaklumi. Walaupun memang terkadang sebahagian kita lalai di dalam hal ini. Yang seharusnya perlakuan ihsan tetap dia berikan kepada ahlu ta'ah lillah wa li rasulih, tapi disayangkan kepada orang-orang yang jelas-jelas penyelisiannya terhadap Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dia loyalitas kepadanya, dia open kepadanya, dia begitu hadir di sisinya, di tengah-tengahnya dengan daya upayanya. Tetapi kawan-kawannya dari orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dia abaikan, dia tinggalkan, dia telantarkan, bahkan dia tidak menoleh kepadanya sedikit pun. Ini zalim wa mujrim, tidak dikatakan ihsan. Maka ihsan, kata Nabi SAW, lil barri wal fajir.
Dan ini terjadi barakallahu fikum sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, dan hadis Nabi haq. Wala tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum la yadurruhum man khalafahum wa man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku zahirina 'alal haq, yang menampakkan dan berada di atas kebenaran, mansurin dengan tambahan lafaz mansurin dalam riwayat yang lain, senantiasa ditolong oleh Allah Jalla fi'ula, dimenangkan. La yadurruhum, tidak akan memudaratkan mereka, man khalafahum, lihat, yang menyelisihi mereka. Ini jelas kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang menyelisihi mereka adalah ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul kufur wal ilhad, orang yang berada di atas kekufuran, syirik dan semacamnya, al mukhalafah bid'ah wa sahibul hawa. Ini jelas, tetapi tidak memudaratkan mereka. Waman khadzalahum, dan siapa saja yang menelantarkan mereka. Dan yang menelantarkan mereka di sini diantaranya adalah orang-orang yang juga berada di atas Islam yang sahih. Artinya bukanlah dari kalangan ahlul kufur wal ilhad, dan juga bukan dari kalangan ahlul bidah wal hawa, bahkan dari kalangan mereka sendiri. Tetapi dia khadzalahum, menghinakan atau menelantarkan, mengabaikan, membiarkan, meninggalkan saudara-saudara mereka yang zahirina 'alal haq, senantiasa berjuang menegakkan kebenaran. Sampai kemudian datang keputusan Allah Jalla wa Ala, yaitu hari kiamat. Kiamat di sini dikatakan adalah datangnya angin dari arah Syam dan Yaman, yang sentuhannya selembut sutra, sehingga tidak ada dari orang mukmin, walaupun memiliki keimanan walau sebesar biji dzarrah di dalam kalbunya, yang disentuh oleh angin ini, melainkan akan diwafatkan olehnya. Sehingga yang tertinggal adalah syirarun nas, manusia yang paling buruk dan paling jelek keadaannya. Baru sampai kemudian datang hari kiamat kubra. Wahum kadzalik, dia berada di atas itu, di atas keimanannya. Jadi mukmin walaupun memiliki keimanan sebesar biji dzarrah, dia tidak akan menyaksikan kiamat kubra. Ketika matahari dibenturkan dengan bulan, gunung dilantakkan dengan gunung yang lain, bumi dipecahkan, langit dibelah. Itu tidak akan disaksikan oleh seorang mukmin walaupun sebesar biji dzarrah di dalam hatinya. Maka di sini dalil menunjukkan atas keutamaan iman bagi seorang hamba. Nilainya dan agungnya iman di dalam hati seorang hamba. Karena kiamat besar hanya disaksikan oleh syirarun nas, manusia yang paling buruk dan jelek keadaannya, dan paling parah kekufurannya, dan tidak mengenal Allah Jalla wa Ala. Dalam riwayat dikatakan, la yuqalu fihi Allah, fil ard Allah, tidak ada lagi disebut Allah di muka bumi. Tidak kenal orang dengan Allah Jalla wa Ala lagi. Maka hadis-hadis semacam ini juga bantahan kepada dukun yang mengaku ustadz di hari ini, yang meramal-ramal ini terjadi kiamat. Orang masih banyak sholat ya akhi, dakwah tauhid alhamdulillah masih disuarakan, orang masih zikir Allahu Akbar. Kif kiamat? Allah musta'an. Dajjal aja belum turun.
Nah, jika seandainya perkaranya demikian, maka berlaku ihsan kepada seluruh tingkatan-tingkatan manusia diwajibkan tanpa ada pengecualian sedikit pun. Kan tapi tidaklah yang bisa menunaikannya kecuali orang-orang yang memiliki ilmu tentang kedudukan ihsan dan apa yang akan ditimbulkan atau yang didapatkan dengannya dari pahala yang baik dan ganjaran yang besar di sisi Allah Jalla wa Ala. Dan di antara hadis juga yang menunjukkan bahwasannya ihsan diwajibkan di dalam segala sesuatu, hadis yang masyhur, artinya lanjutan hadis tadi, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata, wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhibhata, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yuri' dhabihatahu. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah mewajibkan kepada manusia untuk berlaku ihsan. Apabila kalian hendak membunuh, maka lakukanlah dengan ihsan. Lihat qisas ataupun rajam, sejatinya itu adalah bentuk ihsan kepada siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya. Dari kaifiat dan bentuknya terlihat dan tampak. Dan demikian juga apabila kalian hendak menyembelih, maka lakukanlah dengan baik terhadap sembelihanmu. Sehingga Allah Jalla wa Ala perintahkan melewati lisannya Nabi alaihi salatu wassalam, hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, belatinya, sehingga dia memberikan kenyamanan bagi sembelihannya. Tidak dibiarkan dengan benda tumpul. Atau semacamnya. Nah, sesungguhnya perkara-perkara ini adalah bentuk ihsan. Nah, bagaimana lagi jika seandainya muamalah bersama manusia dan kemudian bersama kaum muslimin dan kemudian bersama ahlu ta'ah yang taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, tentunya ini min babi aula, lebih utama lagi untuk diperlakukan dengan ihsan. Maka barang siapa yang berupaya untuk berbuat ihsan di dalam muamalahnya bersama Rabbnya tabaraka wa ta'ala, dengan menegakkan kewajiban-kewajibannya, perintah-perintahnya, menahan diri dan meninggalkan larangan-larangannya, dan berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya dengan apa yang Allah cinta dan Allah ridhai, maka seluruhnya ini adalah bentuk ihsan. Begitupun juga bermuamalah, bersikap kepada manusia dengan baik di atas perbedaan tingkatan-tingkatan mereka, maka sesungguhnya ini adalah bentuk ihsan. Maka niscaya Allah Jalla wa Ala akan mengganjarinya dengan kebaikan di dunia, di barzakh dan di akhirat. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala janjikan dalam firman-Nya tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Pertolongan Allah Jalla wa Ala di dunia akan dia dapatkan, di barzakh akan dia dapatkan, dan di akhirat tidak ada pertolongan yang kita dambakan dan sangat kita berharap kepadanya melainkan dari pertolongan Allah Jalla wa Ala.
Begitupun taufik di dunia, di barzakh dan di akhirat. Ini janji Allah Jalla wa Ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah Jalla wa Ala tidak pernah mungkir terhadap janjinya. Maka barang siapa yang sudah mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Jalla wa Ala atasnya, maka niscaya Allah Jalla wa Ala tidak akan menyia-nyiakannya. Tidak di dunia, tidak di barzakh, dan tidak di akhirat. Maka ihsan fadluhu azim, keutamaannya besar. Wa thawabuhu jazil, pahalanya besar, ganjarannya besar. Maka hendaklah seorang mukmin untuk tidak meremehkan kebaikan walaupun sedikit apapun yang dia berikan kepada makhluk Allah Jalla fi'ula. Terlebih lagi itu kepada ahlu ta'ah. Dia lihat dia adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka dia berbuat baik kepadanya. Dan kepada al-fajir dengan mengajaknya kepada kebaikan dan memperingatkannya dari syarr, kejelekan. Bersemangat ya ikhwan fiddin azakumullah untuk berlaku ihsan. Sudah masuk azan, fadhal.
Sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berikutnya, babu fadli man ya'ulu yatiman. Bab keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan haddatsana Ismail qala haddatsani Malikun an Thawr bin Zaid an Abi al-Ghaith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'ala al-armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah wa kalladhi yasumu an-nahara wa yaqumu al-laila. Telah menghadiskan kepada kami Ismail dan dia berkata, Malikun menghadiskan kepadaku dari Thawr bin Zaid, dari Abi al-Ghaith, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sa'i yaitu orang yang berusaha dan berupaya menanggung al-armalah yaitu janda dan masakin, orang-orang miskin, maka dia seumpama seperti bagaikan mujahid yang berjuang, berperang di jalan Allah Jalla wa Ala fi sabilillah, dan dia bagaikan seseorang yang berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala, qiyamul lail di malam hari, seperti orang yang qiyamul lail di malam hari, tahajud di malam hari, menghidupkan malamnya. Ini keutamaan yang luar biasa, ikhwani fillah jazakumullah. Ini bentuk keutamaan, kelebihan-kelebihan dan keistimewaan-keistimewaan, keunggulan-keunggulan yang ada di dalam agama Islam yang tidak dimiliki oleh selainnya dari agama-agama yang ada. Apa dia? Kathratul ujur 'alal 'amalil qalil. Banyaknya ganjaran pahala dengan amalan yang sedikit. Makanya sering masyayikh, para ulama kita, bahkan para duat asatidzah kita menyebutkan bahwa yang membedakan, yang membuat istimewa dan unggul orang-orang berilmu di dalam amalan mereka ketimbang orang-orang jahil yang hanya semangat belaka di dalam amalan, kurang ilmunya dan minim, adalah di dalam hal ini dia mempersingkat di dalam jalannya. Dengan ilmu yang dia miliki, dia bisa mempersingkat jalannya. Jalannya akan mengantarkan dia sedekat-dekatnya kepada Allah Jalla wa Ala. Berbeda dengan orang yang minim ilmunya, bahkan jahil, dia berputar-putar. Bahkan dia meletihkan dirinya. Karena dia tidak tahu apa dari amalan-amalan yang dia sedikit, kecil dan ringan apabila dilakukan, tetapi pahala dan ganjarannya besar. Berbeda dengan alim, dengan keilmuannya
dengan pengetahuannya dan kefakihannya, singkat jalannya. Dia tahu apa amalan-amalan yang menjadi prioritas. Dia punya skala prioritas. Dia tahu apa yang dari yang penting. Apa yang harus dia lakukan di setiap kondisi dan keadaannya, di setiap potensi yang ada yang dia miliki. Maka lihat kepada diri kita, dari masing-masing kita. Gali potensi itu. Kira-kira saya bisanya di dalam hal apa? Sehingga amalan yang ringan, amalan yang sedikit, saya bisa mewakili dan memborong amalan-amalan yang besar dari pahala dan ganjarannya. Nah, di antaranya apa yang disebutkan dalam hadis ini? Berusaha dan berupaya untuk menanggung al-armalah, para janda, baik itu yang kehilangan suaminya ataupun dia memiliki wali akan tetapi dia lemah di dalam nafkah ma'isyah, kehidupannya, memenuhi kebutuhannya. Baik itu dengan menikahinya ataupun tidak. Ada yang tersenyum kalau menikahi janda. Allah Ustaz. Jangan setelah ini nanti tidak boleh lagi hadir taklim sampai di rumah, ya kan? Tidak mesti menikahinya. Wah, ini udah lain lagi kalau udah. Ini benar hak. Tidak mesti menikahinya. Sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga memberikan fatwa demikian. Di antara fatwa beliau yang pernah sampai kepada kita dan bahkan tersebar di Facebook, di sebagian medsos, ketika seseorang bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, saya punya uang dan kemudian saya kasihan kepada seorang janda dan saya ingin memberikan kafaah, artinya tanggungan, iyalah kepadanya dengan menikahinya. Kan tapi saya khawatir dengan mudarat yang akan menimpa kepada saya di dalam hal tersebut apabila saya menikah kembali." Maka kata Syekh, cukup, kamu tidak mesti menikahinya, berikan uangmu kepadanya, sudah selesai. Kamu sama dengan memberikan iyalah kepadanya. Berikan dia modal, tanggungan semacamnya. Tapi kalau seandainya kamu sanggup dan baik, maka tidak ada masalah. Jadi ada dua pilihan. Maka seorang mukmin dia melihat kepada kondisinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mana yang baik baginya. Maka hendaklah hal ini dengan mengharapkan ganjaran dan pahala di sisi Allah Jalla wa Ala di atas perbedaan jenis-jenis ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Yang disebutkan di sini diantaranya al-armalah atau kepada orang miskin, pilih. Bisa armalah, bisa miskin, sama saja apakah dia dari karib kerabatnya, familinya atau tidak. Maka hendaklah seorang mukmin
memperhatikan ahli ini, memenuhi dari makanannya, kebutuhannya, dari apa yang dia sanggup. Dan masuk juga di dalam hal ini adalah yatim, sebagaimana bab ini, anak yatim. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam babnya ini. Karena mereka adalah termasuk jenis-jenis manusia yang sangat membutuhkan tanggungan. Baik itu pendidikan, makanan, sandang dan pangan, tempat tinggal. Yatim yaitu orang yang kehilangan ayahnya dalam keadaan dia belum balik. Maka kalau sudah sampai balik, maka tidak ada yatim lagi baginya. Nah, orang-orang yang berusaha, berupaya untuk memberikan tanggungan kepada mereka-mereka ini, Nabi SAW mengatakan kal mujahid, seperti orang yang berjuang dan berperang di jalan Allah Jalla wa Ala. Dan dimaklumi keutamaan jihad di dalam syariat Islam. Dia termasuk tingkatan dan derajat yang paling tinggi. Sebagaimana juga dia akan mendapatkan derajat dan tingkatan yang paling tinggi di jannah, surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW katakan, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilih. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat yang Allah Jalla wa Ala janjikan untuk siapa? Al-mujahidin, berperang, berjuang di jalan Allah. Kullu darajatain, setiap derajat itu, setiap derajat yang 100 itu, setiap derajatnya antara derajat yang satu dan derajat yang kedua, ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard, sebagaimana jarak antara langit dan bumi. 100 derajat antara derajat yang satu dan derajat yang berikutnya itu ma bainas sama'i wal ard. Nah, lihat orang-orang yang berupaya mengusahakan ayalah atau yaul, memberikan tanggungan kepada armala, miskin, fakir, dan bahkan kepada yatim, bagaikan mujahid fi sabilillah. Bahkan bukan hanya di situ saja disebutkan dalam hadis ini, yaitu dengan tambahan dari hal tersebut, seperti orang yang mendapatkan pahala puasa di waktu siang, yaitu puasa tatawwu', puasa sunat. Puasa sunat itu dan kemudian salat malam, yaitu tatawwu'. Berapa pahala dan ganjaran dari hal itu? Banyak hadis yang bercerita tentang pahala puasa sunat. Banyak pahala dan ganjaran, kedudukan dan kemuliaan yang didapatkan oleh orang yang salat tahajud. Man shama yauman fi sabilillah ba'adahu Allahu an-nara an wajhihi 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa di siang hari di jalan Allah, artinya puasanya itu karena Allah, maka niscaya Allah Jalla wa Ala akan jauhkan wajahnya dari neraka 70 kharifan, sejauh 70 tahun. Dijauhkan wajahnya dari api neraka. Dan kemudian salatut tahajud, yang merupakan adab dan perangainya orang-orang saleh dan termasuk di antara tanda-tanda ahli iman. Mereka dimudahkan untuk
salat malam, membaca Quran, berdoa, beristighfar, bertasbih, bertahmid, menangis, muhasabah di sebaik-baik waktu, di sebaik-baik keadaan. Nabi SAW katakan, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah Jalla wa Ala turun ke langit dunia, fayaqul, kemudian mengatakan apa? Hal min sa'ilin yu'ta? Tidaklah orang yang meminta, memohon, menangis kepadaku, melainkan aku beri. Hal min da'in yustajabulah? Tidaklah yang berdoa, meminta, memohon kepadaku, kecuali aku ijabah, kabulkan. Hal min mustaghfirin yughfarulah? Tidaklah yang memohon ampunan kepadaku di waktu itu, melainkan aku berikan ampunanku. Hatta yanfajir as-subha. Hatta yanfajir as-subhu. Sampai waktu fajar. Sampai fajar menjelang. Ini waktu di antara waktu-waktu yang berharga ketika seorang mukmin meminta kepada Rabb-Nya kebaikan dunia dan akhirat. Nah, lihat yang didapatkan oleh orang yang berusaha, berupaya menanggung armalah wal masakin wa yatim. Mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka. As-saimu fin nahar wal qaimu fil lail. Yang berpuasa di waktu siang dan salat di malam hari. Keutamaan orang yang salat di malam hari tadi disebutkan tuh ya. Meminta, berdoa, pahala doa saja dia dapatkan. Pahala doa. Pahala doa itu ada 3 bentuk. Yang pertama, Allah Jalla wa Ala segerakan di kehidupan dunia, di dalam kehidupan hamba. Pahala yang kedua bentuknya, Allah Jalla wa Ala jauhkan dia dari mara bahaya dan keburukan. Kalau tidak mendapat yang pertama, maka yang kedua. Kalau tidak mendapatkan yang pertama dan yang kedua, maka ada yang ketiga, yaitu Allah Jalla wa Ala tangguhkan untuk dia berikan nanti ganjarannya di hari kiamat. Dari pahala-pahala yang agung dan besar. Maka di dalam doa itu tidak ada yang namanya rugi. Tidak ada yang namanya sia-sia. Doa tidak mengenal kesia-siaan dan kerugian. Maka jangan bakhil dan sombong mencongkakkan diri dari meminta atau banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi sebagian kita banyak meminta kepada manusia. Banyak meminta kepada selain Allah Jalla wa'ala. Kita tidak bahas meminta kepada selain Allah Jalla wa'ala dalam bentuk syirik, karena ini sudah jelas bagi kita. Yaitu meminta dalam perkara yang mubah, yang dibolehkan. Terlalu banyak. Maka hendaknya kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala melebihi dari hal tersebut. Di dalam permintaan-permintaan kita. Karena seperti yang saya katakan tadi, di dalam bab doa tidak ada ruginya. Dia akan mendapatkan salah satu dari 3 bentuk ganjaran dari Allah Jalla wa'ala. Diberlakukan di saat itu juga, atau paling tidak Allah berikan dalam bentuk dihindarkan dari kecelakaan, mara bahaya, aturan kebakaran rumahnya jadi tidak, dihindarkan aturan dia jatuh di pesawat jadi tidak. Dan ini terjadi. Aturan dia tabrakan, hancur lebur dengan kendaraannya, mungkin bisa mati di tempat, macam-macam patah dan sebagainya. Allah hindarkan dari mara bahaya. Dan yang paling indah dari hal itu apa? Di jannah, surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya terkadang sahabiah wanita, sahabiah dari kalangan wanita, sahabat wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabiah,
yang sakit ayan, yang kadang tiba-tiba kejang-kejang badannya, sehingga terkadang ketika ayan kejang-kejang itu tersingkap sebagian auratnya. Namanya orang pingsan, kejang-kejang seperti orang kesurupan. Susah dia untuk menutupi dirinya dari tersingkapnya sebagian auratnya. Kadang lagi berjalan tiba-tiba sudah, atau ketika bersama kaum muslimin dan semacamnya. Datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang hal tersebut yang Allah takdirkan baginya berupa musibah itu, minta didoakan kesembuhan. Maka apa kata Nabi SAW? Apabila aku doakan engkau, kau sembuh. Idza da'autuki Allah yashfiki, Allah akan sembuhkan engkau. Wa in sabarti walakil jannah, tapi kalau tetap engkau bersabar, engkau mendapatkan ganjaran dan pahala. Artinya apa? Sebutkanlah para ulama di antara maknanya, apabila engkau tidak ingin disegerakan itu, ya, kesembuhan itu, maka nanti di jannah balasannya. Maka dia bilang, saya tidak akan mau menjadikan surga sebagai taruhan. Lihat luar biasa bagaimana surga di mata mereka, di dalam hati mereka itu sesuatu yang paling tinggi dan segala-galanya. Tidak mau menjadikan surga sebagai tandingan untuk hanya mendapatkan kenikmatan dunia itu, kesembuhan. Apa? Sembuh setiap orang. Tapi sekarang orang untuk mendapatkan kenikmatan yang sementara ini, dia korbankan jannah. Dia korbankan surga. Sehingga rela berbuat dosa, rela bermaksiat, rela menipu dan semacamnya, hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia dari kenikmatan dunia yang fana. Dan kemudian dia meminta lagi kepada Nabi SAW, paling tidak ya Rasulullah, kalau aku ayan atau kumat, paling tidak janganlah dalam kondisi auratku terbuka. Lihat, wanita muslimah, mukminah, taqiyah, sahabiah jalilah, bagaimana aurat di mata mereka. Padahal orang yang pingsan, udzur baginya atau tidak? Udzur. Rufi'al qalam, diangkat pena. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan dosa. Siapa dia? Orang yang gila sampai dia waras. Orang yang balik, orang yang kecil sampai dia balik. Dan orang yang pingsan sampai dia sadar. 3 hal. Tapi bersamaan dengan itu, dia tahu hadis itu, dia nggak mau auratnya terbuka. Lucunya manusia di hari ini dalam keadaan sadar, dia rela auratnya dipertontonkan oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Maka sungguh sangat jauh. Sungguh sangat jauh kedudukan aurat dan hijab, penjagaan kehormatan seorang wanita muslimah di zaman dahulu, sebagaimana orang-orang yang mengaku muslimah, mukminah atau yang berhijab di hari ini. Apalagi kalau kita bicara dengan wanita-wanita yang sama sekali tidak ada din dan akhlak dan iffah. Maka para banat wal akhawat wa ummahat, perhatikan hadis ini. Anti dalam keadaan sadar seharusnya lebih tidak mau lagi untuk terlihat dari auratmu, untuk dilihat oleh orang-orang yang bukan mahram bagimu, yang halal melihat auratmu. Lihat wanita ini, pingsan saja dia risih, nggak mau. Sehingga akhirnya Nabi SAW mendoakan, dan kemudian disebutkan tidaklah dia pingsan kecuali dalam keadaan auratnya tertutup, tidak tersingkap semenjak itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.